Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Apriliani dengan NPM 2113031006, mahasiswi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan presentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa SMA Negeri 1 Sekampung. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Nah, latar belakang yaitu pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mempengaruhi kemajuan negara. Evolusi teknologi informasi, khususnya internet, memberikan manfaat besar bagi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemajuan teknologi juga ini membutuhkan kerjasama efektif antara orang tua dan guru untuk mengatasi dampaknya, seperti penggunaan internet yang tidak terkendali oleh siswa. Di era digital ini, penting bagi individu untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk guru yang perlu dilatih untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Pada rumusan masalah ini terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, apakah penggunaan teknologi digital dalam pelajaran ekonomi di SMA itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana pengaruh kombinasi penggunaan teknologi digital dengan metode pengajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA? Lalu yang ketiga ada bagaimana respon siswa dengan gaya belajar tertentu terhadap penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil belajar mereka. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara tingkat penggunaan teknologi digital dan prestasi akademis siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Kedua, mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pencapaian hasil belajar teknologi digital digunakan bersamaan dengan metode pengajaran tertentu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bagaimana respon siswa terhadap teknologi digital yang dapat mempengaruhi hasil belajar mereka dalam mata pelajaran ekonomi di SMA. Pada bab 2 menjelaskan tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, tinjauan pustaka ini terdapat 3 macam, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, lalu meningkatkan akses terhadap sumber belajar, dan meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan ekonomi dibahas dengan pertimbangan teori, metode pengajaran, gaya belajar, dan peran media digital. Penggunaan teknologi digital ini berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa melalui akses lebih baik terhadap sumber belajar dan pengalaman interaktif. Variasi dalam metode pengajaran yang digabungkan dengan teknologi dapat menghasilkan dampak yang beragam terhadap hasil belajar siswa dalam bidang ekonomi. Respon siswa terhadap teknologi digital ini dapat bervariasi sesuai dengan gaya belajar mereka, memberikan kompleksitas dalam hasil belajar, dan penelitian empiris dan analisis data dapat memvalidasi hubungan antara teknologi digital dan hasil pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, kerangka pikir. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu penggunaan teknologi digital, yaitu variabel X, dan hasil belajar ekonomi variabel Y. Selanjutnya, hipotesis. Dalam teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penggunaan teknologi digital terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu HA, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi di SMA dengan hasil belajar siswa. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi di SMA dengan hasil belajar siswa. Hipotesis yang kedua yaitu HA, kombinasi penggunaan teknologi digital dengan metode pengajaran tertentu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Sedangkan HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kombinasi penggunaan teknologi digital dengan metode pengajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Hipotesis yang ketiga yaitu HA, respon siswa dengan gaya belajar tertentu terhadap penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap hasil belajar mereka. Sedangkan HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara respon siswa dengan gaya belajar tertentu terhadap penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi dari hasil belajar mereka. Pada bab 3 terdapat populasi dan sampel dan variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sekampung Udik sebanyak 59 siswa. Berdasarkan data jumlah siswa yaitu siswa kelas 12 IPS 1 sebanyak 30 siswa dan 12 IPS 2 sebanyak 29. Untuk sampel, pada bagian ini dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Variabel penelitian. Nah, contoh variabel penelitian yang dapat dipertimbangkan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel X
Penggunaan teknologi digital, evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi, termasuk frekuensi, jenis teknologi, dan sejauh mana integrasinya. Sedangkan variabel independen atau variabel Y, hasil belajar ekonomi, penilaian pencapaian siswa dalam mata pelajaran ekonomi diukur melalui nilai ujian, tes, tugas, dan indikator relevan lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman komprehensif tentang dampak penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi sekolah menengah. Hasilnya menyoroti pentingnya mengadaptasi metode pengajaran untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Memasukkan umpan balik siswa terhadap variabel kunci memperkaya analisis. Menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi digital tidak hanya bergantung pada kehadiran teknologi digital, tetapi juga pada keterlibatan dan minat siswa. Signifikasi praktis dari penelitian ini yaitu perlunya pendekatan berbasis data untuk merancang strategi pembelajaran integrasi teknologi yang memastikan keselarasan dengan metode pengajaran dan respons siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal di tingkat menengah.